Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi bersama saya di channel Warga Laut. Sudah lama rasanya tidak upload video longnya ya. Nah, kali ini saya coba untuk eh, memberikan perawatan kepada reel saya. Reel yang biasa saya gunakan untuk casting. Reel Shimano Siena ukuran 1000. Meskipun belum power handle, reel ini lumayan bagus, apalagi produk dari brand terkenal Shimano. Jadi komponen, setelah saya membuka, ternyata memang komponen-komponen di dalamnya itu eh, sangat berbeda dengan reel pada umumnya, terutama dari penampakan bagian-bagian partnya. Jadi memang ketika dilihat atau apalagi disentuh atau diraba secara langsung, memang dari bobot dan kualitas secara penampakan itu sangat berbeda dari reel yang lain, apalagi reel yang cuma di harga 100-200 ribuan. Oke, ini jujur, ini saya baru saja ini coba-coba untuk membuka reel, karena memang masalahnya setelah saya gunakan terasa agak seret atau agak putaran itu agak keras dari di awal setelah membeli. Nah, seperti itu. Dan ternyata memang setelah saya buka, ternyata memang ada bagian-bagian yang memang grease-nya itu sudah tidak ada atau sudah berkurang, kemudian pelumasnya juga sudah agak kering, kemudian ada bibit-bibit karat. Ya, itu karena memang saya sering main di laut, cipratan air laut yang sudah mengakses masuk ke dalam reel. Oke, teman-teman, ini saya berikan grease. Oke, sekedar informasi, grease yang saya gunakan ini adalah bukan grease reel, teman-teman, karena memang susah untuk mendapatkan grease reel di tempat saya di kampung ya, karena harus pesan lagi. Nah, setelah saya tanya-tanya ke teman kang servis elektronik, ke bengkel, saya menemukan satu produk yang karakter grease-nya itu hampir sama dengan grease reel ya. Oke, nanti saya bocorkan di akhir video. Nah, sekarang ini saya bantu bersihkan, saya berikan sedikit pelumas, karena memang dalam reel itu ada pelumas, ada grease. Nah, saya bikin pelumas, saya menggunakan pelumas rantai dari sepeda motor. Ini kita masukkan main shaft ya kalau tidak salah. Kita masukkan main shaftnya, kemudian kita masukkan drive gearnya. Oke, lalu kita teruskan main shaftnya, kemudian kita konekkan di slider. Oke, ini memang jujur ya teman-teman, ini saya baru ini memasang membongkar reel seperti ini, tapi memang harus memberanikan diri, karena kalau tidak, sudah pengalaman di reel saya sebelumnya, reel 200 ribuan sudah mau hampir 4 buah karena tidak dibongkar, akhirnya ngancing. Begitu dibongkar susah, sudah karatan yang parah. Nah, seperti makanya ini saya beranikan diri. Oke, ini sudah terpasang antara main shaft dengan slider ya. Mohon dikoreksi ya teman-teman kalau salah. Kita masukkan penguncinya. Oke, kita kasih grease lagi. Ini grease-nya ini sangat-sangat lembut teman-teman, jadi beda dengan grease untuk mesin-mesin berat. Tapi ini memang grease-nya lembut sekali. Seperti itu. Sebenarnya saya kemarin mau menarget juga grease dari kipas dari CPU, tapi begitu saya ke tempat teman servis elektronik, stoknya habis. Nah,
Makanya ini saya punya informasi, nanti saya beritahu teman-teman di akhir video. Jadi ikuti terus teman-teman video ini, jangan di skip, bersama-sama belajar. Oke, ini di bagian bearing ini sebenarnya tidak bisa digrease, tidak semua di bagian drill itu digrease. Ini sebenarnya pakai oli, tapi saya sudah kasih oli, tapi ini niat saya untuk memberikan grease ini saya lapisi. Saya lapisi bagian luarnya supaya cipratan air asin itu tidak akan masuk ke dalam. Jadi ada hambatan pertama dulu, ada grease yang menghalangi cipratan air itu bisa mengakses ke bagian bearing. Oke, kita pasang cover sampingnya. Iya, saran buat teman-teman, ini jangan diikuti ya, saran buat teman-teman, carilah peralatan atau obeng yang sesuai. Ini karena memang sudah tidak ada ya, saya gunakan apa adanya. Karena risikonya ketika menggunakan obeng yang tidak sesuai, yang obeng yang sudah rusak, bisa jadi adalah bagian pada reel itu juga ikut rusak. Kalau dia sudah slip atau seret, itu yang susah nantinya, depannya bukanya susah seperti itu. Ini karena ini setelah saya praktekkan, ada satu baut bunga ini yang slip ketika saya pakai obeng ini. Ternyata obeng ini memang bagian ujungnya itu sudah tidak bagus. Ini tips buat teman-teman ya. Jadi persiapkan dulu toolsnya yang bagus sebelum membuka reel. Tapi karena ini sudah kepepet, jadi ya saya gunakan ini obeng yang apa adanya lah. Ya teman-teman, ini kesannya agak sedikit kaku karena memang beda pada saat kita membongkar reel secara biasa atau tanpa mengambil video dengan mengambil video. Karena ini saya ini melihat sambil bongkar ini juga mengintip jendela atau layar video teman-teman. Jadi agak susah ya. Kalau bongkar saja tanpa video, saya yakin insya Allah cepat teman-teman. Ini karena memang saya ambil video, jadi dia agak lambat karena kita terkonsentrasi pada dua hal, pada video dan pada pembongkaran reel itu sendiri. Jika kita lap teman-teman, setelah kita tadi kasih grease karena memang agak belepotan, kita lap dulu, kasih bersih supaya pemasangan part berikutnya bisa lancar. Oke, karena masih agak berminyak, saya kasih tisu basah teman-teman, bukan super magic ya, tisu basah biasa teman-teman. Kalau super magic ya bisa bersih tapi tidak bisa strong ya, tetap saja dan seperti tisu magic yang kita gunakan, yang para laki gunakan. Oke, kita tutup bagian belakangnya, penguncinya. Oke, saya cek kembali apakah berputar atau tidak, jangan sampai ada, siapa tahu saya salah pasang. Nah, kemudian ini teman-teman, istimewanya dari reel ini, saya
memperhatikan beberapa reel yang pernah saya bongkar yang sudah karatan, ini bagian ini bearingnya ini beda sekali teman-teman. Ini luar biasa ya teman-teman. Memang produk dari Shimano itu meskipun belum power handle luar biasa teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, sekadar info, reel Shimano CNS 1000 ini di kisaran harga 500 ribuan teman-teman. Kalau teman-teman membeli reel power handle, ini sudah bisa membeli reel yang lumayan bagus juga teman-teman. Cuma saya kemarin pertimbangannya, meskipun belum power handle, yang penting part-part di dalamnya itu awet teman-teman, seperti itu. Dan setelah saya memakai juga terasa sekali perbedaannya teman-teman. Itu pun sebelum saya membeli reel ini, saya komunikasi dulu ke teman yang sudah pakai. Katanya meskipun belum power handle, reel ini rekomendasi. Hitung-hitung juga membandingkan dengan reel-reel brand-brand lain yang murah teman-teman. Jadi siapa tahu nanti bisa memiliki, insyaallah bisa memiliki reel Shimano yang grade-nya atau kelasnya agak di atas dari ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini bagian bearing, ini sudah ada bibit karat ya. Kalau di zoom ini sangat kentara teman-teman, karatnya itu luar biasa. Ini saya lap dengan tisu basah itu, lihat warnanya itu, saya lap menggunakan tisu basah, lihat warnanya teman-teman, itu sudah bibit karat teman-teman. Karena memang ya begitulah, minim perawatan teman-teman. Ini saya kasih sikat teman, itu kentara teman-teman, saya sikat menggunakan sikat gigi teman-teman. Sikat biasa, karatnya itu sudah muncul. Saya rasa itu awalnya itu atau ini bagian penyebab, salah satu penyebab ini dia mulai seret. Jadi nah itu saya kasih dulu pelumas rantai teman-teman, jadi bisa masuk ke dalam. Baru saya kasih pelindung teman-teman, saya grease lagi teman-teman. Ini mungkin ini sudah grease-nya ini sudah over teman-teman, tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting nggak karat ya gitu. Yang penting tidak berkarat teman-teman, agak putarannya agak keras sedikit tidak apa-apa, yang penting tidak berkarat. Seperti itu kalau menurut saya, prinsip saya. Karena kalau sudah berkarat susah dipakainya teman-teman. Kalau agak keras sedikit ya apa-apa, hitung-hitung olahraga. Oke, kita pasang bagian-bagiannya. Nah ini seperti ini, saya bilang teman-teman, sediakan memang kunci yang pas teman-teman. Di sini saya hanya menggunakan tang, dan itu bahaya teman-teman, berisiko karena kalau slip ini motornya bisa rusak. Makanya ini saya coba betul-betul kunci bagus-bagus. Bagian rotornya saya gunakan tang saja. Sebenarnya gunakan kunci pas teman-teman, jangan ditiru. Jangan lupa pasang baut penguncinya supaya tidak bergeser. Tidak teman-teman, sudah terpasang. Nah ini tidak bergerak bebas teman-teman, tapi itu mungkin pengaruh grease-nya yang terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa teman-teman, yang penting dia tidak berkarat. Karena saya memang
tapi orang yang malas membersihkan drill ketika pulang dari atau kembali dari mancing. Oke, kita masukkan spoolnya. Oke. Kita coba ini dia teman-teman, belum power hand dan jadi skrupnya ada di bagian sebelahnya. Nah, ini tips buat teman-teman kalau yang pakai ini sering-sering cek penguncinya karena kadang dia longgar teman-teman. Oke, sekian teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses selalu, salam strike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.